pihak keluarga almarhum Iwan Budi tadi datang ke kantor kami khusus, kemudian mereka menanyakan terkait dengan beberapa hal yang perkembangan, khususnya kasus dugaan korupsi yang terkait dengan almarhum Iwan Budi. Tadi sudah kami jelaskan dan bagaimana prosesnya. Sementara ini kami sampaikan bahwa berdasarkan daripada hasil penyidikan saat ini kami memang belum bisa menemukan ada unsur pidana. Namun ini masih kami kolaborasi terus, analisa terus untuk bisa melihat ada unsur-unsur yang lain yang terkait dengan kasus korupsinya. Oke, Pak, mungkin ada fakta baru atau apa Pak mungkin Pak dalam kasus fakta baru ini masih berkembang terus. Ya nanti penyidik korupsi yang akan menangani terkait dengan korupsi ya. Kalau terkait dengan masalah pembunuhannya, penanganannya nanti ya dari Polda, Jakarta Polda atau Polrestabes. Pak, untuk pelapornya sendiri Pak sampai saat ini apakah sudah ditemukan atau belum? Pelapornya sampai saat ini kami belum bisa menemukan posisinya di mana. Karena sudah dihubungi dan sudah cari alamat itu tidak ada semuanya. Proses kasus korupsi ini kan penanganannya butuh waktu ya. Kita akan melihat dari semua sisi kan itu. Sementara untuk sisi pengeluaran anggaran yang saat itu memang tidak ada. Ya, semua masih pure ada di pemerintah sifatnya anggaran silvan kan. Nah, kemudian kami juga masih akan melihat daripada pengeluaran di tahun-tahun berikutnya. Jadi masih berproses terus lagi. Artinya masyarakat masih bisa mendapatkan kabar baik gitu ya dari pertemuan kasus ini. Ya nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ya kami tidak akan memberani. Kalau memang nanti kami tidak bisa menemukan dari yang tahun 2020 sampai dengan tahun 2000 ini akan kami sampaikan juga. Reskrimsus itu kan mendapat aduan ya, pertama terkait dana sertifikasi 8 bidang lahan di Kelurahan Sangkren dan Nagirgo dan Jatisari, semuanya seluas 49,2 hektar. Yang dilakukan itu bahwa ada dugaan tipikor penyerapan anggaran dari sertifikasi itu gitu. Nah, mereka tim tipikor ini sudah mengusut sedemikian rupa, apalagi ada yang terjadi peristiwa meninggalnya Pak Iwan. Nah, setelah diusut kan ternyata dari anggaran penyerap anggaran untuk sertifikasi tahun 2010 itu kan ada dana sertifikasi itu 2,2 miliar sama 441 dana pendukung ya. Nah, lantas dana inti 2,2 miliar itu yang dibutuhkan tadi setelah diklarifikasi sini kan masuk silpa, sisa lebih anggaran, sehingga tidak terjadi sudah terjawab sebetulnya aduan bagian itu. Nah, yang kedua terkait lahan 49,2 hektar Fasun-Fasos itu apakah ada penyimpangan atau tidak, sampai sekarang masih penyelidikan, belum dihentikan. Nah, seandainya sebetulnya penyelidik sudah mengusut sedemikian rupa tentang aturan lama, aturan baru dan sebagainya, dan apakah ada penyimpangan dan sebagainya, apakah ada perubahan luasan dan sebagainya. Tapi intinya ini masih berjalan seperti tadi yang ditegaskan Pak Dir, dan barangkali apakah ada bagian-bagian tertentu misalnya di antara Fasum itu yang ada masalah itu masih didalami dalam waktu. Kan memang rencana dengan BPN misalnya, dengan pihak swasta juga, dengan badan aset untuk mengukur bersama-sama apakah ada luasan yang berbeda itu ya, atau ada lainnya, sehingga ini masih proses. Nah, terkait masalah ini kan dahulu kan memang almarhum Pak Iwan Budi itu diundang oleh sebagai saksi terkait
masalah itu. Nah ternyata Pak Iwan itu melakukan tadi kan dari komunikasi dengan sini itu cukup kooperatif lah. Ya nanti saya diundang nggak apa-apa gitu. Saya cukup tahu kok informasinya gitu. Nah kalau si Pak Iwan sudah kirim misalkan dituduh kayaknya kok enggak, karena dia cukup kooperatif, dan kalaupun ada permasalahan mestinya itu kan pertanggungjawaban dari orang dia dari pelaksana ya, karena Pak Iwan di luar itu. Nah cuman dia memang mengetahui hal terkait Silva itu yang tadi. Nah tapi kenapa kok bisa ada pembunuhan? Nah ini yang ada ini sih mencurigakan dan timbul berbagai spekulasi karena siapa sebetulnya pelapor itu? Apakah dia melaporkan sesuatu kasus yang bukan kasus tadi sengaja dilaporkan mungkin untuk merekayasa misalnya penghilangan, sehingga kalau Pak Iwan nanti meninggal tertuju suatu kasus tertentu isunya misalnya, atau ada spekulasi lain. Nah berbagai spekulasi ternyata sudah didalami penyidik. Apakah ada spekulasi tipikor, apakah ada spekulasi di luar tipikor, semuanya sudah dikerjakan dan masih misteri ternyata bagian-bagian ini. Dari sekian banyak kasus pembunuhan kan biasa cepat terungkap, tapi kasus ini tadi dengar sendiri ya, bahwa penyidik juga masih kesulitan untuk mengungkap, dan tipikor dengan jatah ras juga resmob untuk saling berkoordinasi terus-menerus juga masih ada kendala. Kira-kira itu sih Mas. Nah kami sendiri juga kenapa kesini karena kami menginformasikan misalnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.